Dalam rangka mengenang sejarah 59 tahun Kabupaten Batang, Bupati Batang bersama Wakil Bupati menggelar ziarah ke makam para pendiri Batang di Astana Pasekaran. Kegiatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan wujud penghormatan terhadap sejarah panjang perjuangan para leluhur yang telah membentuk identitas dan kemajuan Batang hingga hari ini. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan bersama Wakil Bupati Suyono menggelar ziarah ke makam Astana Pasekaran Batang yang merupakan tempat peristirahatan para pendiri Kabupaten Batang sejak masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sebelumnya, Bupati Faiz bersama rombongan juga menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Adipati Batang I, Kanjeng Pangeran Adipati Mandurorejo yang terletak di Dukuh Protowetan, Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Ziarah ini merupakan bagian dari rangkaian memperingati hari kembalinya Kabupaten Batang ke-59 dari Kabupaten Pekalongan. Usai melaksanakan tahlil dan doa di pusara makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung Suro Adiningrat I atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Sedorawu, Bupati Faiz menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenang dan menghargai jasa besar para pendiri Kabupaten Batang. Menurut Bupati Faiz, setiap daerah memiliki perjalanan sejarah yang panjang yang melibatkan peran banyak pejuang dan tokoh penting, mulai dari proses pendirian hingga perjalanan pembangunan yang telah dilalui. Ziarah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang, sekaligus untuk mengingatkan generasi muda bahwa Batang yang dikenal sekarang ini merupakan hasil dari perjuangan dan proses panjang dari para leluhur. Bupati Faiz berharap perjalanan sejarah panjang ini menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat Kabupaten Batang untuk terus belajar dari sejarah. Melihat apa yang perlu diperbaiki agar Kabupaten Batang bisa semakin maju dan berkembang di masa depan. Ke Pangeran Kiai Mandurorejo di Kaliwungu, terus kemudian ini sambung ke Bupati Batang yang ada di sini. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ini adalah rangkaian HUT Kabupaten Batang. Setelah kemarin kita upacara, hari ini kita ziarah untuk mengenang para pejuang dan khususnya bupati-bupati Kabupaten Batang. Mungkin kira apa pesan untuk generasi muda untuk bisa menghargai para pendiri Kabupaten Batang ini, Pak? Ya, jadi setiap daerah itu selalu punya perjalanan panjang sejarah yang itu melibatkan banyak sekali orang, banyak sekali pejuang, baik dalam konteks pendiriannya maupun dalam konteks pembangunan. Harapannya hal semacam ini tidak pernah dilupakan oleh generasi muda, khususnya anak muda di Kabupaten Batang, bahwa hari ini Batang seperti ini itu adalah perjalanan panjang sejarah, jadi tidak serta-merta tiba-tiba ada. Oleh sebab itu kita wajib untuk kemudian menghormati para leluhur, menghormati para pejuang, menghormati para pemimpin-pemimpin di Kabupaten Batang. Selain itu juga ini menjadi bagian dari sejarah bahwa perjalanan ini itu mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dievaluasi sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sementara itu, tokoh agama Kabupaten Batang, Kiai Haji Zainal Mutakin menjelaskan bahwa di kompleks makam Astana Pasekaran ini terdapat 22 adipati atau bupati yang dimakamkan sejak era Mataram Islam. Di antaranya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Suro Adiningrat I, Kanjeng Pangeran Aryo Suro Adiningrat, Tumenggung Pusponegoro, Raden Tumenggung Cokrojoyo, dan Kanjeng Adipati Aryo Suryo Diningrat. Kiai Haji Zainal juga mengungkapkan fakta menarik terkait sejarah Kabupaten Batang. Menurut catatan sejarah, Kabupaten Batang berdiri lebih dulu dibandingkan Kabupaten Pekalongan. Kanjeng Pangeran Adipati Mandurorejo yang diutus oleh Sultan Agung pada tahun 1614 mendirikan Kabupaten Batang. Sementara Kabupaten Pekalongan baru didirikan pada tahun 1622. Yang ada di makam Astana ini ada 22 bupati yang dari dulu, termasuk di sini ada Tumenggung Pusponegoro, ada Tumenggung Suro Adiningrat, dan putranya di sana Rio Adiningrat. Kalau yang di dalam siapa nih, Pak Yai? Tadi yang di dalam sana? Adiningrat I. Oh. Atau yang orang Batang biasa nyebut
Mbah Sorawo. Itu berarti bupati pertama atau gimana? Bupati berarti tahun sekitar 1980-an. Mohon maaf. Kalau itu yang meneruskan putranya Rio Hadi Keras sampai Batang itu bergabung dengan Kalau mungkin biasanya kalau tidak selain selain ulang tahun Batam, mungkin biasanya makam ini biasanya dirawui sama siapa aja untuk ya, biasanya? Sering orang-orang jarang di sini, ya dari Terah ya. Dan dulu memang kalau sejarahnya Batang itu dengan Pekalongan dulu Batang. Dulu Batang ya? Karena menurut catatan 1614 itu Mandurorejo diutus Sultan Agung untuk membuat Kabupaten Batang. Setelah tahun 1822 Mandurorejo untuk membuat Kabupaten di Pekalongan. Yang sini digantikan oleh adiknya yang namanya Pukosa. Peringatan hari kembalinya Kabupaten Batang ini bukan hanya sekedar mengenang masa lalu, namun juga menjadi momen refleksi bagi masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan warisan sejarah demi masa depan yang lebih baik. Robani, Batik TV melaporkan.